Maka akibatnya kalau gagasan Polri di bawah kementerian itu diwujudkan sekarang atau bahkan 5 tahun lagi, saya nggak bisa terima. Saya tetap membantah tentu saja. Tapi kalau bicara soal koordinasi, saya setuju dalam hal penguatan koordinasi justru antar institusi. Antar misalnya kepolisian, TNI-nya, terus kemudian komunitas intelijennya. Ini perlu ada koordinasi. Jadi untuk kepentingan operasional yang paling efektif itu justru kerjasama di antar interagency cooperation antara TNI dengan Polri dengan BIN. Ini paling mudah mereka. Apalagi mereka kan pada umumnya mempunyai tujuan yang sama. Katakanlah cuma mengamankan negara. Wacana terkait posisi Polri yang sebaiknya berada di bawah kementerian kembali mencuat. Sempat muncul pada tahun 2014, kini isu tersebut kembali mengemuka usai diusulkan Gubernur Lemhamnas Agus Widjojo. Pernyataan Agus disampaikan dalam pernyataan pers akhir tahun 2021. Kendati demikian, Agus menyebut usulan ini masih sebatas wacana dan belum diusulkan secara resmi ke Presiden Jokowi. Namun, wacana ini terus bergulir dan menjadi polemik. Bagaimana selengkapnya? Kita akan bahas di Paradigma Boni Hargens. Oke sahabat Boni, kita balik lagi di Paradigma Boni Hargen masih bersama Profesor Kusnanto Anggoro ya. Kali ini kita akan membahas terkait wacana Polri di bawah kementerian. Ya, ada bola liar yang bergelinding mengatakan bahwa mungkin Polri perlu ditaruh di bawah kementerian. Iya, di bawah. Nah, ini Sobat Boni sekalian, di kanal ini kami mengambil posisi yang jelas bahwa isu seperti ini belum tepat konteks. Kenapa? Karena kami melihat tantangan di sektor penegakan hukum itu sangat serius. Kita punya perkara terorisme yang nggak ada tuntas-tuntasnya, radikalisme dan sebagainya. Nah, artinya bahwa kita butuh kepolisian ini diperkuat. Nah, kalau di bawah kementerian, kita ragu. Menteri kan politis sifatnya. Nah, ketika dia masuk ke ranah politik, kami sendiri tentu ragu bahwa ini nanti bisa mengalami politisasi. Sehingga kalau boleh dijauhkanlah wacana soal Polri berada di bawah kementerian. Kan itu akan mengerdilkan juga peran Polri, terutama dalam struktur tata negaranya. Pada saat yang sama, tugas, PR, pekerjaan yang dihadapi dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian justru sangat besar, sangat berat. Ya, justru kita harus perkuat, bukan malah itu dilemahkan. Tapi mungkin lebih jauh yuk, kita akan mendengar bagaimana Prof. Gus akan berpendapat ya. Karena ini kan baru sikap kita ya. Makasih, silakan. Iya, ini gagasan itu tadi ya, Polri di bawah kementerian. Saya menolak, saya kira. Ya. Kecuali kita diberi waktu semacam 25 tahun mungkin. Iya. Jadi kita pikirin. Karena ini tadi kan seperti Bung Boni sampaikan ada sejumlah soal yang masih cukup mengganggu, misalnya bahwa kebutuhan untuk memperkuat Polri, tapi kemudian kecemasan bahwa Polri di bawah seorang menteri karena berada di kementerian itu akan mengalami proses politisasi. Saya kira itu betul sekali. Saya hanya tidak ingin mengulangi statement itu saja karena sudah betul kan kira-kira begitu. Maka akibatnya kalau gagasan Polri di bawah kementerian itu diwujudkan sekarang atau bahkan 5 tahun lagi, saya nggak bisa terima. Nggak masuk akal itu, nggak mungkin karena rencana itu harus disertai dengan katakanlah reformasi di banyak tempat. Disiapkan dulu gitu ya. Nah, makanya tadi saya sebut kalau diberi waktu 25 tahun mungkin bisa kan kira-kira begitu. Tapi saya kira kita tidak akan berdiskusi tentang strategik atau roadmap untuk sampai itu. Saya malah berpikir gini, Prof. Kalau misalnya argumentasi dibalik, kan ini sebetulnya orang yang mendukung gagasan ini memang di masa lalu sudah ada pengalaman itu. Tapi orang-orang ini punya argumentasi bahwa ini untuk meningkatkan koordinasi sebetulnya, koordinasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan sebagainya. Saya tetap membantah tentu saja. Tapi kalau bicara soal koordinasi, saya setuju dalam hal penguatan koordinasi justru antar institusi,
antar misalnya kepolisian, TNI-nya, terus kemudian komunitas intelijennya. Ini perlu ada koordinasi nih, karena tantangan dari bangsa dan negara kita ini kan tentu saja orang tidak peduli ini wilayah yurisdiksinya institusi apa, tapi yang publik mau lihat apakah negara bersikap atau tidak, apakah negara punya kemampuan merespons atau tidak, mengantisipasi dan juga mengatasi. Nah, maka menurut saya koordinasi, interagency coordination antar institusi-institusi perlu diperkuat. Dan itu mudah kok. Maksud saya Persis. mudah dalam kondisi seperti sekarang. Persis. Katakanlah antara Panglima, terus kemudian Kapolri, Kepala Bin. Ini relatif mudah karena mereka kan pada prinsipnya bukan politisi. Betul. Mereka adalah bagian dari profesional. Mereka adalah yang tugasnya itu adalah operasional, kan kira-kira begitu. Dan mereka ada di ada frontier line dari seluruh situasi ancaman ini. Kalau koordinasi antar menteri itu susah malahan. Ya, karena politis. Karena politik. Kalau menterinya setuju, dirjen dan direkturnya belum tentu bisa executing, bukan setuju nggak setuju ya, karena ada persoalan di bagaimana untuk melaksanakan ini itu yang tidak ada. Jadi untuk kepentingan operasional yang paling efektif itu justru kerjasama di antar interagency cooperation antara TNI terus dengan Polri dengan BIN ini paling mudah mereka, apalagi mereka kan pada umumnya mempunyai tujuan yang sama, katakanlah cuma mengamankan negara, misalnya kan kira-kira begitu. Politisasinya juga tidak ada ya mereka. Iya, cuma koordinasi ini kan Prof menurut saya sih penting karena ada beberapa isu besar yang kan selalu menjadi keprihatinan lah. Orang bertanya-tanya ini, kenapa sih konflik Papua nggak selesai-selesai? Atau kenapa sih sarang-sarang radikal yang ada di birokrasi, yang ada di BUMN, yang ada di universitas-universitas negeri. Nah, semua ini nggak pernah bisa dituntaskan, meskipun ya versi BNPT. Meskipun versi BNPT itu ada perubahan signifikan lah. Ya, tetapi kan yang kita rasakan agak berbeda nih dengan statistik yang kita baca. Nah, artinya bahwa secara esensial sebetulnya belum ada pengurangan yang signifikan pada derajat persoalannya nih. Nah, mungkin kalau kita kembali ke tema koordinasi tadi, kolaborasi, mungkin di sektor itu yang butuh banyak perbaikannya. Iya. Misalnya di Papua ini, Prof ya. Ini kan tentu saja kita tidak bisa hanya dengan pendekatan militer, tapi pendekatan non militer juga perlu dipertimbangkan. Dan ini harus kombinasi nih. Saya juga tidak setuju kalau militer diusir gitu ya, atau ditiadakan dari Papua, bahkan dikurangi, itu saya nggak setuju. Kita lebih setuju kalau keberadaan militer ditopang oleh pendekatan non militer, sehingga nanti wajah negara keluar itu akan jauh lebih lebih diterima oleh masyarakat, baik domestik maupun internasional. Nah, koordinasi kan kata kunci di sini, Prof, kolaborasi. Begitu juga dalam penanganan terorisme. Apakah ini murni tindak kriminal saja sehingga ini hanya menjadi urusan polisi, itu pertanyaan. Atau kita mungkin lebih tegas, kita mengambil sikap seperti Amerika. Sejak 2001 dia menempatkan terorisme ke dalam kategori di act of war. Kalau dia tindakan perang, maka ini menjadi urusan bersama, urusan antara militer, urusan kepolisian, komunitas intelijen, sehingga perlu ada satu counter terrorism agency khusus di mana nanti dia merupakan gabungan. Nah, kita punya BNPT sebetulnya, tetapi kan dia hanya lebih mengarah kepada deradikalisasi dan sebagainya macam. Tapi kita butuh satu counter terrorism agency yang benar-benar mengatasi terorisme, dan itu adalah gabungan dari berbagai gatra ini, dari kepolisian, dari militer, dari intelijennya dan sebagainya. Atau bagaimana mungkin Prof bisa beri pencerahan? Enggak, saya kira gini ya. Khususnya tentang BNPT, ini undang-undang terorismenya kan baru yang baru kan baru tahun 2018 ya. Undang-undang nomor 5 tahun 2018 itu. Sebelum itu sekarang kalau kita kaitkan dengan yang 2018 itu sebenarnya sudah lumayan. Sampai level pada peraturan pemerintah. Tapi kan ini baru ada kertasnya, baru ada peraturannya. Lalu action plan-nya itu juga mulai tahun 2021 baru. Jadi undang-undangnya 2018, action plan-nya 2021. Jadi memang sebenarnya belum ada kebijakan yang secara konsisten, konsekuen dan terinci merupakan turunan dari undang-undang itu. Kira-kira gitu. Jadi saya memang berharap bahwa itu akan menjadi lebih baik di masa-masa mendatang. Tapi 2018 lumayan sebenarnya. Nah, tapi betul juga bahwa kan mudah menghadapi teror itu kalau urusannya adalah sudah teror kekerasan.
Betul. Kalau persoalannya bisa dikategorisasikan sebagai pelanggaran hukum. Betul. Kalau persoalannya adalah menghadapi mantan teroris karena kemudian bisa dideradikalisasi. Betul. Persoalan paling sulit itu adalah mencegah bagaimana orang-orang moderat untuk tidak menjadi radikal. Yes. Betul kan? Betul. Nah ini padahal yang banyak kan kira-kira itu. Iya, dan juga bagaimana kita bisa menekan peluang meningkatnya jumlah lone wolves. Ya, nah, itu yang susah. Nah, kalau ini memang lain ini. Ini ada di beberapa hal di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 itu, tapi belum implemented juga. Misalnya bagaimana kemudian bekerja sama dengan stakeholder yang lain, khususnya adalah non-governmental organization atau organisasi sosial kemasyarakatan. Nggak mungkin BNPT sendirian tidak bekerja sama dengan non-governmental melakukan education katakanlah, atau post trauma healing atau apa namanya begitu ya. Itu kan banyak sebenarnya di organisasi sosial kemasyarakatan yang bisa kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan kultural untuk menjadikan setiap warga negara yang masih moderat sekarang itu bersikap demokratik, katakanlah adalah peaceful resolution of dispute, lebih mengutamakan persuasi daripada konfrontasi ya, kira-kira begitulah. Ini kan bagian dari education. Betul. Kan nggak mungkin itu ditaruh di BNPT, kira-kira begitu. Iya. Karena ini merupakan upaya berkesinambungan secara kontinum, mestinya itu merupakan bagian dari pendidikan, katakanlah begitu. Nah, sekarang yang menjadi, saya sempat berpikir nih, Pak. Ini kan di satu sisi kita harus berterima kasih nih kepada kepolisian dengan adanya Densus 88. Bayangkan kalau nggak ada Densus, negara ini sudah dibombardir di segala titik oleh teroris. Nah, luar biasa. Makanya LPI itu ketika mengadakan survei di akhir tahun kemarin, ternyata kelas menengah intelektual Indonesia mengapresiasi Densus 88. Dan saya kira ini potensi besar. Jadi kita harus bagaimana ini diberdayakan supaya nanti dia sinkron dengan kerja misalnya BNPT, terus kemudian lain-lain. Itu yang saya bilang tadi, mungkin koordinasi ini perlu diterjemahkan ke dalam pasal-pasal di dalam undang-undang, atau kita rumuskan satu institusi baru di mana dia merupakan gabungan dari kekuatan-kekuatan istimewa ini. Nah, seperti apa wujudnya saya nggak tahu. Tapi kalau kita kembali ke Amerika itu kan bagaimana interagency coordination, collaboration antar misalnya ada sekitar 16 atau 18 komunitas 17 komunitas intelijen. FBI di dalam negeri, terus kemudian Homeland Security di luar dari CIA, dan tapi mereka koordinasi itu. Nah, dalam mengatasi terorisme dan sebagainya. Bahwa mereka juga punya problem sama di masa lalu dan masih terus belajar. Ya, saya kira kita pun harus berani juga melihat ini kan ada masalah. Kita harus belajar untuk membenahi diri supaya kita bisa lebih efektif di dalam kinerja ke depan. Saya kira cukup SOP ya, Bro. SOP. Jangan bikin undang-undang untuk bikin masalah, bikin undang-undang. Terutama karena melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Maksud saya bukan Dewan Perwakilan Rakyatnya bermasalah, enggak. Tapi karena nanti pembicaraannya kemudian akan menjadi meluas kemana-mana. Nah, padahal ya, sebenarnya anggota DPR memang juga bermasalah. Ya. Tapi sebenarnya kan siapa yang paling tahu tentang bagaimana berkoordinasi dan apa yang perlu dikoordinasikan adalah mereka-mereka yang akan melakukan tugas dan mereka-mereka yang mempunyai kapasitas operasional. Nah, ini kan simple aja. Ini isinya cuma Polri, TNI, intelijen, Densus misalnya. Dan mereka saja dikumpulkan kan kira-kira begitu. Lalu kemudian menyepakati tentang standar operating procedure. Satu. Dua, barangkali kemudian juga menyepakati tentang apa yang di luar negeri disebut sebagai rule engagement. Jadi kalau ada kategori terorisme atau radikalisme yang kayak gini, yang ini yang menjadi ujung tombak, yang itu suportif, kan kira-kira begitu. Kalau kategori yang kayak begitu, ujung tombaknya ini juga cuma berbicara yang tadi ya, yang antara Polri, TNI dan seterusnya itu ya. Jadi cuma gitu-gitu saja. Ini tidak perlu kok diatur pakai undang-undang, karena maksud saya karena undang-undangnya sebenarnya pengaturan itu ada disebut di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Jadi tergantung kreativitas kepala lembaga saja. Ya, bisa. Saya kira luar biasa ya. Iya, artinya memang pertama kita buat kesimpulan dulu di bagian ini, bahwa kita nggak setuju lah kalau kepolisian dikerdilkan untuk diletakkan di bawah kementerian, itu memang tidak tepat konteks. Pertama karena konteks ancaman kita masih
sangat membutuhkan peran besar dan kewenangan besar dari kepolisian dalam mengatasi baik itu terorisme, radikalisme, terus kemudian belum kejahatan-kejahatan konvensional, belum lagi soal non-conventional crimes. Di sana kita bicara soal cyber crimes, kita bisa money laundering dan segala macam lah. Tetapi bahwa koordinasi di dalam peningkatan kinerja institusi negara untuk meminimalisir potensi ancaman ke depan itu penting, ya Prof. Ya. Misalnya dalam mengatasi Papua tadi, saya kira perlu koordinasi tuh antar komunitas intelijen, kepolisian, militer, terus kemudian antar institusi sipil yang lain. Karena pendekatan militer menurut saya tetap diperlukan dan memang harus, tetapi diperkuat dengan pendekatan non militer. Nah, di sanalah nanti kita carilah bagaimana negara bisa mensimulasi satu skenario planning yang tepat untuk bisa baik untuk mengatasi persoalan Papua ke depan. Lalu kemudian juga pada aspek-aspek lain, ya tadi kita bicara soal ancaman dari luar negeri, Prof. Kus memberikan pencerahan yang luar biasa. Ya, sementara kita masih yakin bahwa hampir tidak ada negara yang secara serius punya kepentingan politik untuk memerdekakan Papua, ya Prof. Ya. Meskipun Cina cukup agresif memberikan bantuan ke negara-negara yang menyokong Papua merdeka misalnya. Ya, karena di Vanuatu kan isu Papua merdeka itu isu politik, domestik mereka. Jadi ketika Cina menjadikan Vanuatu sebagai salah satu rekan dan itu di backup habis-habisan untuk pembangunan ekonominya, tentu saja ya kita memahami ada keresahan, jangan-jangan nanti Cina mendukung Papua merdeka. Tapi ternyata menurut Prof. Kusnanto itu masih jauh, karena Cina juga akan menghadapi persoalan dengan dirinya sendiri, karena Cina punya problem yang sama di internal, di domestiknya. Ya, jadi sekali lagi paradigma Boni Hargens hanya menghadirkan diskusi yang berkaitan dengan bagaimana merawat Indonesia, baik itu dalam konteks domestik kita maupun di lingkungan eksternal, di lingkungan global. Karena di atas segalanya kita harus tetap berpikir Indonesia untuk selamanya, dan kita hanya bertindak, bersikap, berbuat untuk kebaikan Indonesia. Jadi tinggalkan segala hal yang bersifat kelompok, individu, parokial, semua. Jadi jauhi hoax, jauhi segala macam yang tidak menyehatkan, berpikir waras dan bersikap nasionalis, itulah yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Sobat Boni, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Yes, di itu yang penting. Paradigma Boni Hargens. Oke. Terima kasih Bro. Terima kasih Bro. Gimana Mbak tanggapannya terkait Polri yang nantinya akan wacana terkait Polri yang akan dijadikan di bawah kementerian? Apakah setuju atau menolak Mbak? Saya tentunya menolak ya, karena kalau dari pandangan saya, gimana kalau menterinya orang partai? Berarti nanti Polri diatur-atur partai dong. Jadi lebih baik Polri institusi yang terpisah ya Mbak dengan kementerian. Ya menurut saya lebih baik begitu. Lebih baik tetap terpisah sih, tetap Polri berjalan. Polri sendiri di situ sebagai institusi lain dari kementerian gitu. Saya setuju sih kalau Polri di bawah kementerian, karena Polri pasti tidak bisa menyelidiki kasus-kasus di kementerian, dan ini sangat bertentangan kepada undang-undang loh Mbak.